Protokol kesehatan beribadah di gedung gereja. Salam sejahtera bagi seluruh jemaat Betania. Saya hendak menginformasikan tentang rencana kita akan melaksanakan ibadah di gedung gereja kita. Hal ini dapat realisasi karena keputusan pemerintah DKI Jakarta yang mengizinkan membuka tempat peribadahan di gedung gereja. Meskipun saat ini kita masih berada dalam masa transisi pembatasan sosial berskala besar. Perlu diketahui bahwa pandemi COVID-19 ini belum sepenuhnya dapat diatasi karena keterbatasan dan disiplin masyarakat yang masih sangat rendah dalam melakukan dan melaksanakan protokol kesehatan, sehingga risiko penularan masih sangat tinggi. Bahkan informasi dari kompas.com pertanggal 24 Juli 2020 bahwa semua kelurahan di Jakarta, yaitu 265 kelurahan, masuk dalam zona merah. Tidak ada lagi yang 0 kasus. Nah, dalam kondisi yang seperti ini maka kita perlu waspada dan harus memperlakukan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan itu kita harus melakukannya dan menerapkannya secara tegas. Kalau kita tidak berhati-hati dan lalai dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga penularan terjadi di dalam peribadahan, di dalam lingkungan gereja, maka bukan hanya kegiatan peribadahan di gedung gereja yang akan kembali dihentikan, tetapi anggota jemaat juga dapat mengalami trauma dalam beribadah di gereja. Karena gereja menjadi sumber penyebaran penyakit. Itulah sebabnya sangat dibutuhkan kesiapan infrastruktur dan protokol kesehatan yang dapat meminimalisasi risiko penularan. Sekalipun hal ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga jemaat maupun bagi para pelayan. Tapi kita tetap perlu disiplin. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Kita harus berhikmat dalam melaksanakan peribadahan di gedung gereja kita ini. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, berikut beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan yang perlu kita simak dengan seksama tentang tata cara dan panduan protokol kesehatan yang harus dijalani, yang harus dipatuhi dan ditaati oleh warga jemaat pada saat akan mengikuti peribadahan di gedung gereja maupun pada saat sedang berada di dalam lingkungan gedung gereja GBIB Betania. Kriteria beribadah di gedung gereja. Berada dalam kondisi tubuh yang sehat dan tidak memiliki penyakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap penularan COVID-19. Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama peribadahan di gedung gereja. Bukan anak-anak layan PA, bukan adik-adik layan PT, bukan kaum lanjut usia, bukan ibu hamil dan menyusui, bukan orang yang berinteraksi dengan pasien COVID-19.
membawa Alkitab, persembahan yang telah dimasukkan ke amplop, dan tempat minum sendiri untuk menghindari kontak langsung. Mendaftarkan diri ke majelis sektor masing-masing sesuai format berikut. Tahapan memasuki gedung gereja. Jemaat diharapkan menjaga jarak pada antrian masuk ke gedung gereja. Jemaat akan dicek suhu tubuhnya oleh petugas. Jika suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius, maka tidak diizinkan memasuki area gedung gereja. Jemaat yang telah dicek suhu diarahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Jemaat yang telah mencuci tangan diarahkan untuk mengisi buku tamu. Hanya jemaat yang telah terdaftar yang diizinkan masuk. Jemaat juga akan diinfokan nomor bangkunya oleh petugas. Jemaat akan diarahkan sesuai dengan nomor bangku yang diinfokan di meja tamu. Jemaat tidak diperkenankan meminjam benda dari jemaat lain. Hal ini agar tidak terjadi kontak dengan jemaat lain. Saat memberikan persembahan, jemaat yang duduk di barisan kanan diharapkan mengisi persembahan terlebih dahulu dengan melewati lorong tengah dan kemudian kembali dari lorong samping. Setelah itu, baru jemaat yang duduk di barisan kiri. Salam persekutuan dilakukan dari depan mimbar dengan salam namaste. Jemaat kemudian membalasnya dari bangku masing-masing, baru kemudian melakukan salam namaste kepada jemaat di sekitarnya. Jemaat meninggalkan gedung gereja secara teratur dengan terus menjaga jarak mulai dari barisan paling belakang. Jemaat tidak diperkenankan mengobrol atau berkumpul di area gedung gereja setelah ibadah. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita bertanggung jawab terhadap tubuh kita sendiri. Maka dalam kita mengikuti peribadahan di gedung gereja kita dan dalam kehidupan kita masa transisi PSBB ini, maka kita harus mengingat 3M. Rajinlah mencuci tangan. Yang kedua, selalu memakai masker kemanapun dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, termasuk di dalam ruang ibadah. Dan yang terakhir, yang M yang terakhir adalah selalu menjaga jarak. Mari kita menjaga bersama kesehatan kita, untuk diri kita dan untuk sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom, selamat malam, dan selamat datang dalam ibadah keluarga secara virtual pada malam ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada malam hari ini adalah Pendeta Martin Semual, Sarjana Teologi. Jemaat yang terkasih, Tuhan hadir dalam suka dan derita yang kita alami kini. Ia hadir merangkul dan melawat setiap umatnya. Mari sujud di hadapannya dengan sorak-sorai dan muliakan segala kebesarannya dengan ibadah kepadanya. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan, kami bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang senantiasa menaungi kami. Pada malam ini kembali kami umat-Mu bersatu hati untuk beribadah kepadamu. Kiranya Engkau berkenan pada ibadah kami ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang kami muliakan. Amin. Jemaat, kita membaca Mazmur yang terambil di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kita akan baca secara silih ganti. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya, seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut harum, seperti embun gunung Hermon yang turun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita datang pada pembacaan dan pemberitaan firman, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersuka cita karena pada malam hari ini kami boleh berkumpul, beribadah secara live streaming untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dalam kesempatan yang indah ini, melalui ibadah rumah tangga ini, kami sangat rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Sambil Engkau ampuni dosa kami, supaya kami layak untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari
Kisah pasal 10 ayat 34 sampai 43. Kisah 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Itu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam buat jemaat yang ada di Albo. Salam juga untuk jemaat yang ada di Tipar. Salam juga jemaat yang ada di BLK. Salam juga bagi jemaat yang diaspora di Jakarta, di Tangerang, Bekasi, dan di mana-mana saja. Sungguh luar biasa kita bisa bertemu pada malam hari ini melalui ibadah rumah tangga secara live streaming. Sudah sekian lama kita beribadah melalui ibadah live streaming, tapi saya yakin bahwa kita masih punya semangat yang sama, masih mempunyai motivasi yang sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Cuma yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu, ada seorang tokoh India, Perdana Menteri India, namanya Mahatma Gandhi. Dia pernah ditanya, kira-kira menurut Anda tokoh siapa sih yang paling Anda akan ikuti atau teladani? Dan dia berkata, dia adalah Yesus. Terus kemudian yang bertanya itu menanyakan dengan pertanyaan selanjutnya, mengapa? Oh, karena Yesus mengajarkan kasih sayang. Yesus mengajarkan pengampunan. Pengajarannya itu sangat luar biasa sehingga menciptakan hidup damai dan sejahtera. Terus pertanyaan disampaikan lagi, mengapa Anda tidak menjadi pengikut Kristus atau secara khusus adalah menjadi orang Kristen? Dan Mahatma Gandhi menjawab, justru itulah saya mungkin tidak mampu untuk melakukan apa yang Yesus ajarkan itu.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rupanya ini ada latar belakangnya. Ada alasan mengapa Mahatma Gandhi berkata demikian. Karena sebelumnya dia pernah tinggal, pernah sekolah atau pernah belajar atau mungkin juga bekerja di sebuah negara di Afrika. Dan pada waktu itu dia datang ke sebuah gereja dan ternyata di Afrika Selatan ya. Ternyata di gereja itu hanya menerima orang-orang kulit putih saja. Sementara Mahatma Gandhi adalah kulit berwarna atau bukan kulit putih. Dan tentu saja petugas-petugas tidak memperkenankan beliau untuk masuk ke dalam. Jadi rupanya pengalaman itu yang mengatakan bahwa sebenarnya yang dia tahu Yesus mengajarkan bahwa mengasihi orang, berdamai dengan semua orang, terimalah setiap orang, warna kulit apapun, budaya apapun yang dia miliki atau latar belakang dari manapun dia berada, tapi dia harus diterima sebagai sesama. Tapi justru yang terjadi adalah dia ditolak. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, baru saja ini terjadi di Indonesia, di mana ada persekutuan umat Kristiani atau umat percaya tepatnya di Pulau Sumatera. Nah, di mana mereka sudah sudah ada jemaat di sana ya. Jemaat di sana di mana jemaat itu terdiri dari kebetulan secara level, secara status mereka adalah orang-orang pejabat-pejabat lah gitu ya, pejabat-pejabat sehingga jemaat itu dapat dikatakan jemaat yang makmur ya. Nah, beberapa tahun kemudian ada sekelompok orang-orang tertentu dari suku tertentu, mereka karena tekanan ekonomi di kampung halamannya, mereka akhirnya datang ke Pulau Sumatera untuk mencari nafkah di sana. Di mana level mereka adalah level bawah, ya, bukan pejabat, tapi mereka adalah pekerja-pekerja kasar. Dan ternyata mereka cari gereja. Kira-kira mereka harus beribadah di mana? Dan datanglah mereka ke gereja yang sudah ada di sana, yang terdiri dari kelompok orang-orang yang kebetulan orang-orang yang berada. Dan ternyata kehadiran mereka tidak disambut secara baik atau tidak diterima sebagai sesama, tetapi justru mereka dianggap adalah warga kelas 2 ya, karena mungkin perbedaan warna kulit, juga mungkin karena perbedaan status, perbedaan level pendidikan dan seterusnya dan sebagainya. Dan akhirnya kelompok orang ini yang terdiri dari pekerja-pekerja kasar itu akhirnya mereka kecewa. Untung saja mereka tidak meninggalkan iman mereka kepada Yesus Kristus, tapi mereka mendirikan sebuah gedung gereja dan mereka bersekutu di sana. Dan tempat itu saya pernah kunjungi. Memang terlihat sangat berbeda. Kalau saya melihat di gereja yang induk istilahnya, gereja yang di mana perkumpulan orang-orang yang berada, gerejanya ber-AC, kantornya mewah. Sementara gereja yang dibangun oleh kaum pekerja itu adalah gereja yang sangat sederhana. Lantainya masih lantai tanah, ya, dan mereka ketika mereka makan, mereka masih makan singkong, ubi, hidupnya sangat sederhana. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita lihat dari dua contoh ini, ada apa? Siapa yang salah? Gitu loh. Apakah orang-orang Kristen yang merasa bahwa mereka tidak atau harus memilih orang-orang yang selevel dengan mereka, atau mereka hanya terpanggil untuk berkumpul, bersekutu, atau mereka punya motivasi untuk berkumpul karena mereka bersekutu dengan orang-orang yang selevel, orang-orang yang mempunyai kemampuan secara ekonomi atau tingkat pendidikan yang sama atau warna kulit yang sama. Seperti itu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca bacaan ini pada malam hari ini, sebenarnya
fenomena ini atau kejadian seperti ini harusnya sudah selesai. Karena pada waktu gereja Kristen mula-mula terbentuk, justru terbentuk dari orang-orang yang berlatar belakang berbeda. Kalau Bapak Ibu masih ingat khotbah 10 hari yang lalu yang disampaikan oleh pendeta Ibu Novita, ya, mau dikatakan bahwa ada perbedaan antara Paulus, ada perbedaan antara orang-orang yang dilayani di sana, bahwa orang Kristen mula-mula ternyata itu terdiri dari orang Kristen ex-Yahudi, orang Kristen ex-kafir, yang mereka kemudian berkumpul bersama-sama untuk menjadi jemaat Kristen mula-mula. Tetapi yang terjadi adalah bahwa tantangan-tantangan mereka bukan hanya dari pemerintahan Romawi yang kafir pada waktu itu, yang dimana kaisarnya harus disembah, tetapi justru yang paling berat adalah tantangan-tantangan itu muncul juga dari tengah-tengah atau dari antara anggota-anggota jemaat yang sudah mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Karena ada saling curiga, ada saling tidak menerima satu sama lain. Ketika bertemu dengan sesama, melihat dulu, ini selevel enggak ya? Satu bahasa enggak ya? Satu budaya enggak? Warna rambutnya sama enggak? Keriting atau lurus? Warna kulitnya sama atau enggak? Tasnya yang dia pakai sama apa enggak? Nah, yang terjadi adalah akhirnya pada waktu itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kristen di Efesus. Nah, saudara-saudara, kita kembali dengan bacaan pada malam hari ini. Adalah bagaimana ketika kalau kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya ada dua peristiwa yang luar biasa. Ya, dua peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh seorang yang namanya Cornelius. Cornelius itu adalah seorang yang dulunya kafir, tetapi dia sudah menjadi percaya kepada Kristus. Dia adalah seorang perwira tentara Romawi, ya. Tapi dia sudah percaya kepada Kristus. Dan pada waktu itu dia mendapatkan penglihatan, ya. Ketika dia berdoa, dia mendapatkan penglihatan bahwa malaikat Tuhan menyuruh, ya, dia untuk bertemu dengan seorang Petrus, Rasul Petrus. Yang notabene Rasul Petrus itu adalah seorang Yahudi. Nah, itu yang peristiwa yang pertama. Nah, pada saat yang kurang lebih bersamaan, Petrus juga mengalami hal yang sama. Ada penglihatan ketika dia berdoa, dia juga mendapatkan penglihatan bahwa tingkat keyahudiannya itu sebenarnya lagi diukur. Apakah dia yang sudah percaya menjadi pengikut Kristus, yang dia juga adalah seorang rasul, apakah dia percaya bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, orang Israel, tetapi juga untuk seluruh dunia. Nah, pada waktu itu Allah memberikan penglihatan kepada dia. Ketika dia berdoa dan turunlah dari langit hewan-hewan, ya, hewan-hewan yang yang bagi orang Yahudi itu adalah hewan-hewan yang haram. Dan pada waktu itu malaikat berkata kepada Petrus, silakan makan. Ya. Tuhan berkata kepada Petrus, silakan makan. Tapi Petrus katakan, nggak berani. Saya dididik dari kecil bahwa makanan-makanan ini adalah makanan-makanan yang haram. Masa saya harus makan ini? Tuhan sampaikan lagi bahwa apa, ya, yang saya sudah berikan itu adalah halal adanya. Ya, akhirnya, ya, Tuhan katakan bahwa apa yang Anda makan itu semuanya adalah halal, kecuali apa yang keluar itu adalah haram. Nah, itu mau diajarkan kepada Petrus bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, peristiwa yang luar biasa ini antara Cornelius, ya, dan Petrus, mereka bertemu. Di sini mau dikatakan bahwa perbedaan Petrus dan Cornelius itu bagaikan minyak dan air yang harusnya tidak pernah mau bertemu, karena bagi orang kafir mereka itu pada waktu itu menganggap orang Yahudi itu berbeda dengan mereka karena mereka menyembah Allah yang berbeda. Sementara orang Yahudi apalagi
menganggap orang kafir itu adalah orang yang tidak pantas. Bahkan ketika mereka melihat ada ibu-ibu yang hamil yang sebentar lagi mau melahirkan, mereka tidak bantu. Karena apa? Karena mereka katakan, biarlah, karena si ibu itu juga akan melahirkan anak kafir. Ya kan? Jadi sungguh sangat berbeda. Tetapi yang terjadi adalah ketika Allah melalui Roh Kudus mengatakan kepada Petrus dan Kornelius bahwa orang yang melakukan kehendak Tuhan itulah orang yang dibenarkan dan orang yang akan diselamatkan. Bukan karena latar belakang yang berbeda itu. Bukan karena warna kulit, bukan karena dia ex-Yahudi atau dia ex-kafir. Tapi justru adalah ketika siapapun dia, latar belakang apapun, ketika dia berkumpul dalam persekutuan Kristen yang percaya pada Kristus, maka merekalah yang akan diselamatkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita setiap hari, pesan ini sangat cocok dengan kehidupan kita sampai sekarang ini. Di GPIB misalnya, pasti banyak ada suku-suku yang berbeda. Ada Jawa, ada Manado, ada Ambon, ada Batak, ada Toraja. Manado pun itu ada beberapa subsuku. Ada Tonsea, ada Tontembuan, Tombulu, dan seterusnya. Nah, ketika firman Tuhan ini disampaikan, maka sebenarnya kita harus yakin bahwa persekutuan yang kuat antara umat percaya dengan latar belakang yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, dengan warna kulit yang berbeda, justru memperkaya kekuatan daripada sebuah jemaat itu. Justru mau mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang universal. Allah yang sungguh luar biasa, yang begitu dahsyat. Karena dia menciptakan manusia ini berbeda satu sama lain. Yang mempertemukan kita bukan karena status dan level. Bukan karena kita pintar, kita bersekolah, kita kaya. Kita cantik, kita ganteng. Kita putih, kita hitam. Kita keriting, kita rambut lurus. Tapi justru yang mempertemukan kita ketika kita mempunyai iman yang sama di dalam Yesus Kristus, maka kita semua adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang akan menerima keselamatan itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hubungan dengan atau 2 hari yang lalu kita baru saja merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Nah, di tengah-tengah bangsa Indonesia ini yang beragam-ragam, ya. Lebih khusus lagi umat Kristiani yang beragam-ragam. Dengan latar belakang yang berbeda, marilah kita sama-sama secara oikumenis, secara bantu-membantu, ya, tanpa melihat pandang bulu, ya, melihat dari latar belakang gereja mana, ya, tapi kita sama-sama melanjutkan pekerjaan para rasul bahwa keselamatan itu buat seluruh bangsa, ya, semua level, semua warna kulit, termasuk saudara dan saya. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati kita sehingga ketika dia datang kedua kali, kita semua akan dikumpulkan bersama-sama untuk menerima keselamatan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semuanya di satu gelang. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh Engkau luar biasa karena
ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami semua diajarkan untuk tidak memandang bulu, untuk menerima sesama kami bukan dengan melihat warna kulit, bukan melihat dengan status atau level, bukan melihat karena bahasa, bukan melihat karena budaya, tetapi justru kami melihat mereka adalah sesama kami. Karena kami pada malam hari ini sama-sama dikuatkan bahwa keselamatan itu diberikan kepada seluruh umat di muka bumi ini bagi yang melaksanakan kehendak-Nya. Bapa di surga, ampuni kami ketika Engkau dapatkan kami masih mempunyai karakter-karakter yang negatif. Kami percaya bahwa ketika kami membuka diri, ketika kami meminta Tuhan mengubah karakter hidup kami, maka kami boleh hidup berkenan kepadamu. Kami boleh menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kiranya Engkau tetap memberkati juga kami Jemaat GBB Betania dalam kehidupan kami, dalam pertumbuhan iman kami, dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami. Keluarga lepas keluarga Tuhan memberkati, usaha pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, kiranya berkenan di hadapan Tuhan, dan semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kami juga. Bapa di surga, sehat-sehatkanlah kami, kiranya seluruh anggota Jemaat GBB Betania, Ibu Pendeta Rani, Ibu Pendeta Novita, hamba-Mu dan seluruh presbiter, penatua dan diaken, pengurus-pengurus pelkat, komisi-komisi, BPPJ, pegawai gereja, bahkan setiap kami anggota Jemaat GBB Betania yang secara diam-diam maupun berterus terang untuk membantu pekerjaan pelayanan, Tuhan berkati kami, sehingga apa yang kami lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, di tengah-tengah situasi pandemi, kami tidak pernah putus asa, kami tidak pernah merasa khawatir, kami tidak pernah merasa takut, kami tidak pernah merasa cemas, karena Tuhan selalu menguatkan kami. Ketika kami merasa berkekurangan, ada saja cara Tuhan untuk memberkati kehidupan kami. Tuhan memakai orang-orang yang berkecukupan untuk berbagi dengan orang-orang yang berkekurangan. Ajarlah kami Tuhan, bukan hanya kami lakukan itu di tengah-tengah kehidupan jemaat kami, Jemaat GBB Betania, bukan hanya kami lakukan di tengah-tengah orang Kristen, bukan hanya kami lakukan di tengah-tengah keluarga kami, bukan hanya kami lakukan bagi sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, tapi juga kami benar-benar melakukan kepada sesama kami, siapapun mereka. Oh Bapa di surga, inilah kami menyerahkan semua program-program kerja Jemaat GBB Betania. Kami percaya bahwa ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kami, Engkau akan selalu memberkati kami dan menguatkan kami. Bagi yang sakit, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan pulihkan mereka. Perawatan dan pengobatan Tuhan berkati, sehingga kekuatan dan kesembuhan yang sejati yang berasal daripada-Mu akan dianugerahkan kepada mereka. Bagi yang bersuka cita karena hari ulang tahun, kami percaya bahwa Engkau juga memberkati mereka, Engkau menguduskan sukacita mereka. Oh Bapa di surga, bagi juga yang sedang mencari pekerjaan, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik. Dan juga Tuhan juga selalu mengajarkan kami untuk selalu berupaya, berusaha, agar supaya ketika kami berupaya dan berusaha di dalam Tuhan, dalam permohonan kami untuk pertolongan Tuhan, maka kami percaya akan ada selalu jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari memberikan persembahan dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur pasalnya yang ke-96 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapakah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan? Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita berdoa. Ya Kristus, inilah syukur yang kami bawa kepadamu. Kiranya syukur ini dapat berguna bagi pelayanan, persekutuan, dan kesaksian yang berlangsung. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengelola persembahan ini. Kiranya hikmat-Mu menuntun mereka untuk mengelola dengan benar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah ritual ini dengan melanjutkan ibadah yang aktual dalam peziarahan iman kita. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umat-Nya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Sang Pencipta senantiasa merahmati kita dengan kasih setia sepanjang masa. Kiranya Yesus Kristus Sang Damai Sejahtera senantiasa memberikan damai dalam setiap perjalanan iman kita bersamanya. Kiranya Roh Kudus Sang Penjaga senantiasa menaungi engkau yang setia berharap kepadanya, serta ketiganya yang adalah Esa senantiasa memberkati engkau kekal selama-lamanya.